Jadi bulan Januari tahun 2023, saya punya hasil survei pada saat itu. Yang saya baca waktu itu, ini kalau begini, ini presidennya gitu. Walaupun itu masih nomor 2. Oh, udah ada feeling kalau Pak Prabowo Karena akan kita jadi pemenang. melihat angka seperti ini. Ganjar Apa? Melihat tren? Ganjar sudah stagnan ini. Sementara Pak Prabowo naik terus. Oh, oke. Oh, ini nggak akan berhenti nih. Itu Februari 2023? Januari 2023. Survei kita survei Desember 2022. Nah, terus saya kumpulkan seluruh anak kantor. Anak kantor saya kumpulkan semua. Kayaknya kita bulat deh hari ini. Capres yang mau kita dukung harusnya ini Prabowo. Walaupun dalam hati saya, dalam hati kalian banyak pertanyaan. Ini berdasarkan data, ini capres yang akan jadi. Menurut, kan bukan feeling, bacaan kita dengan melihat data kayak itu, Prabowo nih. Nggak akan kuat nih Ganjar. Nggak akan kuat nih Ganjar, mau Anies, mau Ganjar nggak akan kuat nih menghadapi Pak Prabowo. Walaupun kita nggak kebayang satu putaran. Belum ada bayangan satu putaran. Saat itu? Iya, tapi ini yang paling unggul menurut saya, kita nanti itu yang akan motong di ujung itu adalah Prabowo Subianto. Januari. Saya bilang sama Bang Dasko itu. Bang, presidennya Prabowo, Bang. Kaget ya? Terus dia datang ke kantor. Bang Dasko datang ke kantor dengan pasukan pengawal yang luar biasa itu datang ke kantor saya bulan Januari. Mana angkanya itu? Saya bilang, kata, ini kan nomor 2 San. Masa lu bilang nomor 2 ini yang bakal menang jadi presiden? Iya, kan saya bukan melihat data, Bang. Saya membaca data. Lu yakin katanya? Yakin. Kalau gini gua bawa. Gua bawa untuk meyakinkan semua orang supaya nggak salah pilih. Walaupun katanya, tapi ini nomor 2 San, bukan nomor 1 katanya. Iya, emang masih nomor 2, Bang. Terus saya bilang, dia bawa. Saya nggak tahu lah. Habis itu ada kejadian apa, ada proses apa, saya nggak tahu. Tapi bulan Februari, saya nggak tahu ada hubungan atau tidak ini. Kan kita nggak tahu ini ada hubungan atau tidak, ada komunikasi atau tidak di antara mereka. Bulan Februari, Teddy telepon. Saya nggak ada expect sama sekali itu. Bertemu dengan Pak Prabowo, ditelepon oleh Udah kenal sama Teddy sebelumnya? Nggak. Oh, kenal sama Teddy ya? Iya. Waktu dia masih sama Pak Jokowi, saya beberapa kali ketemu dengan Pak Jokowi dengan perantara penghubungnya Teddy lah. Yang menelpon Teddy waktu itu. Dia nanya, abang bersedia jadi teman diskusinya Pak Prabowo nggak? Teman diskusi? Iya. Kenapa? Ya mungkin Pak Prabowo butuh masukan, butuh pandangan lain, butuh segala macam. Menurut saya Teddy banyak melakukan ini ya, melakukan terobosan-terobosan lah buat Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo bertemu dengan orang-orang yang selama ini mungkin nggak mau ketemu Pak Prabowo, atau juga sebaliknya Pak Prabowo nggak mau ketemu dengan orang-orang ini, termasuk mungkin salah satunya saya. Setelah ngomong itu saya gunakan kesempatan, mungkin Maret saya ketemu Pak Prabowo, saya gunakan itu untuk mengeksplor semua pertanyaan-pertanyaan dalam kepala saya terhadap Pak Prabowo. Termasuk persepsi kita selama ya, persepsi saya yang ya kita masih punya banyak pertanyaan terhadap Pak Prabowo gitu. Tapi secara data kita yakin dia bakal unggul, tapi pertanyaan kan banyak nih. Kita eksplorasi semua. Dalam hati saya bilang, kalau saya pertanyaan ini ekspektasi nih. Bayangan saya awal Pak Prabowo akan ngamuk nih, gebrak-gebrak meja, marah dan segala macam. Karena stereotip Pak Prabowo dulu kan seperti itu ya, persepsi orang. Dalam kepala saya gitu. Emosional, temperamental, ya, gebrak-gebrak meja. Mungkin nggak mau jawab, nggak mau diskusi segala macam. Tapi itu pertemuan pertama itu mungkin sekitar 2 jam lebih, Mas. 2 jam lebih? 2 jam lebih. Diskusinya? Diskusi. Di mana? Di rumah? Kartanegara? Di mana? Di kantor. Kemhan? Di Kemhan. Diskusi dia habis after office hour, jam 5, saya ketemu di sana, ngobrol. Semua pertanyaan yang keingat waktu itu gitu. Kan memang kita nggak catat gitu. Yang keingat waktu itu saya lontarkan termasuk soal penculikan, termasuk soal macam-macam. Dia jawab dengan tenang, dengan sangat baik, dengan lugas menurut saya. Persoalan kita puas nggak puas kan urusan lain. Ya. Tapi ketika dia menjawab dengan tenang, straight to the point, nggak muter-muter, nggak marah, nggak gebrak meja sekalipun. Saya bilang, ada yang berubah nih gitu loh. Dari persepsi saya yang awal itu ada yang berubah itu loh. Itu aja udah bikin penilaian kita langsung putar itu. Mutarnya drastis 9. Nggak marah Bapak ini gitu. Nggak emosi sama. Nggak seperti yang diduga ya? Nggak seperti yang diduga gitu. Nah, pertemuan kedua saya eksplor lagi. Ada pertemuan kedua? Pertemuan kedua itu saya eksplor lagi. Kembali di Kemhan? Di Kemhan lagi. Oke. Begitu lagi, tenang segala macam. Saya bilang,
Akhirnya sampai saya bilang, Pak, Bapak, ya saya bercanda aja, Bapak minum obat apa Pak, saya tenang ini, saya bilang gitu. Dia cuma tepuk saya, kamu ini katanya. Iya kayak gitu. Tapi dia bilang gitu, udahlah, saya diajak oleh Pak Jokowi itu sebuah jiwa besar yang luar biasa. Itu dia dijadikan Menteri Pertahanan, buat dia kehormatan dan martabat dia itu. Oh, ini kata beliau? Kata itu saya di ruangan ini diberhentikan. Sekarang saya kerja di ruangan itu. Di ruangan ini. Makanya ketika saya ajak Pak Jokowi ke sini, itu saya nangis. Gitu. Saya konfirmasi ke Pak Jokowi, benar nggak Pak Prabowo ngajak Pak Jokowi setelah dilantik kan ke ruangan kerja dia, dan dia nangis? Kata Pak Jokowi, benar. Berarti kan bukan yang dibikin-bikin, terkonfirmasi. Saya ini di ruangan ini saya disidang dan diberhentikan, dicopot tuh di ruangan ini. Gitu. Sekarang saya kerja di ruangan ini. Menjadi orang nomor satu. Iya. Terus saya tanya, Pak, Bapak nggak pedih Pak menghadap, habis Lebaran kan dia datang ke semua senior-senior dia. Termasuk yang mencat dia ya? Termasuk yang merekomendasikan pemberhentian dia. Terus dia bilang, ya tapi kan saya nggak kenapa-kenapa katanya. Saya benar nggak kenapa-kenapa. Iya, adalah susah-susah dikit dulu, tapi saya sekarang nggak kenapa-kenapa katanya. Saya sudah Menhan sekarang, ketua partai saya besar. Iya, coba kamu lihat kan saya nggak kenapa-kenapa. Terus kenapa saya harus dendam katanya? Nggak ada sedikit pun Pak, saya bilang. Terus dia bilang, dia gini, udah saya cari nggak ketemu katanya. Apanya? Dendam, benci itu udah. Saya bilang, oh. Beliau tuh lucu juga ya? Iya, saya udah cari-cari, nggak ketemu tuh katanya. Terus saya bilang, beda banget dari persepsi kita awal. Beda banget. Nah pada proses itu Pak Jokowi itu kan juga selalu bilang tunggu dulu. Beliau belum memutuskan kan ya? Belum memutuskan, belum. Tapi kan antara Ganjar atau Prabowo. Tapi kan April itu 21 April Ganjar sudah diumumkan. Tapi Pak Jokowi tetap bilang tunggu dulu. Saya bilang, oh kalau begini, ya udah. Saya tanya sama Pak Jokowi deh. Bulan Juli saya menghadap Pak Jokowi. Bulan Juli saya menghadap Pak Jokowi. Minta izin. Pak, kalau boleh Pak, saya sebenarnya ikut Bapak aja. Arah kemana? Pak Jokowi bilang, ya terserah Pak Hasan. Mau kemana? Bebas kok katanya. Pak, kalau saya mendukung Pak Prabowo, kira-kira Bapak berkenan nggak? Saya bilang gitu. Bukan klaim. Kalau yang lain kan fetaqobli, Pak, kami mendukung Pak ini. Pak, kira-kira kalau saya dukung Pak Prabowo, Bapak kira-kira berkenan nggak? Pak Jokowi cuma saya udah tahu kamu mau ke sana katanya. Saya udah tahu kamu mau ke sana katanya. Saya bilang, oh iya terima kasih. Terus dengan senang saya lapor. Pak, saya mau dikontrak, nggak dikontrak, saya mau dukung Bapak. Saya declare ke Pak Prabowo. Itu lebih dari sekali. Dia bilang terima kasih. Gitu. Bagaimana caranya saya nggak tahu waktu itu. Ya, kita cuma punya saluran aja satu. Waktu itu saya punya podcast, nggak terlalu besar ininya. Followernya nggak terlalu besar, tapi suka dipotong-potong orang di TikTok. Yang viral itu yang di TikToknya. Sementara podcast kita nggak viral-viral gitu. Yang viralnya itu. Yang motong pun orang lain. Yang motong pun orang lain, kita nggak tahu. Tapi itu membuat orang kemudian jadi kenal dengan kita. Kemudian jadikan referensi soal kenapa harus milih Pak Prabowo. Nah, ketika pembentukan TKN, saya ngomong sama Bang Dasko, Bang izin, boleh nggak saya jadi juru bicara? Itu saya minta. Bang Dasko surprise itu. Yang benar katanya. Kamu mau jadi juru bicara TKN? Mau jadi ini TKN? Benar Bang, serius. Nanti ininya gimana? Yang survei gimana? Orang nggak boleh. Survei kan saya udah pensiun lama. Saya udah pensiun 5 tahun nih. Saya mau jadi juru bicara sekarang. Kalau gitu malam ini gue masukin nama lu katanya. Malam itu juga nama saya masuk. Jadi juru bicara di TKN. Jadi itu by request tuh. Saya minta saya jadi itu dan mintanya ke jadi jubir. Dan malam ini juga gue masuk. Kalau gue nggak tahu lu mau jadi jubir katanya. Kalau lu mau udah gue masukin dari lama katanya. Kalau boleh jujur, dikontrak akhirnya untuk menjadi. Nggak ada kontrak. Nggak ada kontrak. Tapi yang bantu banyak lah. Ya, misalnya kita nggak ada kontrak. Tapi ketika udah kayak gini ini yang bantu banyak sekali. Saya ngerasain sendiri lah. Yang bantu banyak sekali. Kalau balik ke meeting pertama Pak Jokowi itu, Pak Prabowo itu, statement atau jawaban beliau yang mana yang membuat seorang Hasan Hasbi begitu wow gitu? Iya sebenarnya secara keseluruhan kan wow semua kan. Kok nggak marah-marah gitu? Ya. Terus kemudian saya bilang, Pak, boleh nggak Pak
walaupun misalnya sudah ada pernah interview soal penculikan, saya boleh tanya nggak Pak? Berapa orang sih yang diamankan oleh tim Mawar itu? Iya. Terus apa jawab beliau? Dia bilang 9. Kan ada yang bilang 13 Pak, ada yang bilang 20, ada yang bilang sekian, ada yang masih 9 katanya. Begitu saya tahu ada yang diamankan dan segala macam, saya suruh pulangin katanya. Saya suruh pulangin, dan pulanginnya harus ke rumah atau ke kantor polisi. Diantar langsung. Diantar langsung. Kalau yang lain-lain tuh enggak katanya. Kan masih dituduh bahwa masih ada yang belum kembali. Iya, tapi itu bukan dari Bukan timnya dari- dia. Bukan dari tim dia. Kenapa harus diantar langsung, Pak? Di masa itu katanya. Kalau kamu habis ngamanin orang, kamu lepas keluar dari markas komando, diambil sama orang lain katanya. Kamu jadi tertuduh katanya. Makanya saya antar ke rumah, yang 4 saya antar ke rumah. Siapa Langsung. aja itu ya? Itu salah satunya Pius tuh kalau nggak salah diantar ke rumah. Lustri Lanang, ya. Kan ada Pius, Faisal Reza, Budiman. ada Haryanto Taslam, nggak termasuk Budiman tuh. Oh, nggak termasuk Budiman. Budiman tuh orang lain tuh, kayak gitu-gitu. Oh gitu? Iya. Nah terus diantar, ada yang diantar ke Polda. Kalau antar ke Polda kan ada berita acara serah Berita terima, acara. biar dikembalikan ke. Jadi 9 Pak, 9 katanya. Kalau yang lain, ya saya nggak tahu. Bukan nggak tahu, saya tahu tapi saya nggak mau bicara. Beliau ini kan nggak mau jelek-jelekin orang. Nggak ya, mau. tipenya. Ini semangat korps. Luar biasa. Iya kita tahu lah katanya. Tapi saya nggak mungkin bicara. Gitu. Jadi Bapak terima aja nih, Bapak disalah-salahin. Ya sudah. Mau diapain? Mau diapain lagi katanya. Nah pada saat itu saya bilang, loh Bapak ini menerima jadi tumbal dong. Dia bilang, saya kan nggak kenapa-kenapa. Jadi jawabannya sering gitu. Saya kan sekarang nggak kenapa-kenapa. Kita lanjut. Beliau ngaku nggak kalau beliau itu melakukan itu atas perintah ya? Atau inisiatif sendiri? Nah itu dia nggak sebutkan yang kayak gitu. Tapi dalam kronologi yang kita baca kan kita tahu bahwa itu ada perintah. Ya. Dan dia bilang kita harus ambil risiko. Sekali kita melakukan sebuah tindakan, mau salah ataupun benar, Ya. menafsirkan surat perintah, Ya. kita harus berani ngambil risiko. Dan dia juga bilang yang salah bukan anak buah saya. Apapun yang melakukan yang salah saya. Komandan. Mau mereka benar cara menerjemahkannya, mau salah, Ya. yang salah saya.